menyelami dunia filologi. Saya berangkat dari sastra dan kemudian setelah lulus kemudian berkecimpung di dunia jurnalistik selama hampir 15 tahun ini. Saya adalah redaktur di Harian Umum Pikiran Rakyat Bandung. Perkenalan saya sebenarnya diawali oleh materi-materi Kang Adit sebenarnya, dan saya tertarik dengan naskah Sunda karena saya nggak bisa aksara Sunda kuno terutama, dan seperti pesan Pak Oman, bacalah dulu, telitilah dulu sesuatu yang disenangi. Dan kebetulan dulu waktu SD saya sempat belajar naskah Melayu karena saya berasal dari Palembang sesungguhnya. Makanya kemudian saya berkenalan dengan karya-karya Bu Anabel. Ada 2 buku yang saya jadikan babon, buku Surat-Surat Emas Bu Anabel sama dengan Warisan Warkah Melayu yang di Malaysia, dengan buku-bukunya Bu Ujiza juga yang soal iluminasi. Nah, ini yang kemudian mengantarkan saya kepada surat-surat Tengku Pangeran Siak, sebuah reportase perjalanan untuk Raffles. Surat-surat ini dalam konteks ketika Raffles menjadi utusan Gubernur Jenderal India, Lord Minto, untuk urusan dengan wilayah Melayu pada 19 Oktober 1810. Itu saya dapatkan dari bukunya Bolger. Kemudian Raffles tiba di Malaka tanggal 4 Desember 1810 dengan tugas utama menggali data selengkap mungkin tentang negeri Melayu, kemudian menggalang dukungan para penguasa lokal di negeri Melayu. Nah, selanjutnya ketika bertugas dia dibantu oleh juru tulis dan utusan. Juru tulis ini Mr. Merlin, Munshi Ibrahim dan seterusnya. Tapi satu hal yang penting akan saya perlu saya nyatakan di sini, bahwa surat-surat ini sekaligus membantah tuduhan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi dalam Hikayat Abdullahnya, bahwa sebenarnya Tengku Pangeran Siak itu nggak pernah sampai ke Jawa. Dia hanya sampai ke Jambi, kemudian merampok, membuat surat palsu gitu Pak, dengan berbekal surat, kemudian menulis sendiri, kemudian buat surat balasan ke Raffles. Itu yang kemudian dibantah melalui naskah ini sesungguhnya. Selanjutnya Tengku Pangeran Siak menurut Wurzburg, seperti dikutip dalam buku Bu Anabel, bahwa Tengku Pangeran Siak ini adalah best asistennya Raffles. Nah, kemudian siapa sesungguhnya Tengku Pangeran Siak? Ini ada beberapa identitas soal dia. Bu Anabel senang banget mengutip Said Zen, tapi sebenarnya itu juga nama dia. Kemudian ada Tengku Pangeran Siak, juga Tengku Pangeran Sukmadilaga. Di dalam surat juga ada Tengku Pangeran Kusumadilaga, jadi ada beberapa nama. Terus kemudian Ahmad bin Adam dalam bukunya menulis identitas Tengku Pangeran Siak ini juga adalah Pangeran Perca. Kemudian dalam bukunya juga Said Zen Balfagi, ini didasarkan kepada bukunya Syekh Hussein Alatas. Ini terkait dengan adanya seorang bernama Said Zen Balfagi yang menyampaikan kabar dari Semarang tentang menyerahnya Jan Willem Jansen pada 1811. Kemudian juga ada yang menyebutnya Said Zen Al-Jufri. Said Zen Al-Jufri, siapa dia? Nah, ayahnya adalah Said Syekh Al-Jufri, berkebangsaan Arab. Kemudian ibunya Tengku Hawi atau Tengku Hawa, salah seorang putri Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, Sultan keempat Siak, menjabat pada periode 1766-1780, atau alias saudara kandungnya kalau Sultan Siak kelima, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Kemudian nenek dari garis ibunya Daeng Tijah atau Puan Khatijah, dia adalah seorang putri bangsawan Bugis. Nah, kemudian diperkirakan Tengku Pangeran Siak ini lahir pada 1757. Dia punya 5 anak, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Itu sekilas identitasnya. Dia juga memerankan tadi peran krusial dalam hal komunikasi
terutama merayu para penguasa di Serata, tanah Melayu, yang merupakan sosok yang loyal, lulus dan berintegritas. Menurut Bu Anabel juga, Raffles berkenalan dengan Tengku Pangeran Siak ketika masih bertugas di Pulau Pinang pada tahun 1805 menjadi asisten sekretari di Pulau Pinang. Nah, kemudian dia pada tanggal 15 Desember 1810 atau 11 hari setelah Raffles menginjakan kaki di Malaka, dia sudah menulis surat kepada Lord Minto, surat kesetiaan kepada Inggris. Ini kodenya milik British Library, MES EUR D742-1F104. Nah, dalam surat itu John Leyden, salah seorang sahabat karibnya Raffles dari Scotland, ia juga sebangsa dengan Lord Minto. Ini orang nih unik nih, nggak pernah ada orang di timur yang kayak gini nih, intinya begitu. Dia punya karakter desperado. Desperado itu dalam bahasa Melayunya diterjemahkan sebagai orang yang nekat gitu. Jadi tertarik nih si John Leyden dengan sosok itu. Nah, kemudian deskripsi 5 surat dalam sejarahnya bahwa Tengku Pangeran Siak ini berlayar dari Malaka bersama John Scott dengan menumpang kapal Arethusa pada 23 Desember 1810. Di sini Bu Anabel ada perbedaan 1 hari dengan Ahmad bin Adam. Kalau Ahmad bin Adam 24 Desember. Dan ternyata dalam naskah nantinya tidak hanya John Scott tapi juga Muhammad Ali. Muhammad Ali itu adalah utusan Raffles yang khusus mengantarkan surat untuk ke Mataram. Nanti bisa dilihat di Peter Carey bahwa Sultan Mataram juga menerima surat yang sama dengan Cirebon nantinya. Nah, surat ke-1 sini berdasarkan kolofon itu pada 12 hari atau tanggal 12 bulan Haji atau bulan Zulhijjah 1225 dikonversi menjadi 8 Januari 1811. Kemudian surat kedua itu 16 Januari. Tapi sebenarnya surat kedua ini ada 2 kode dalam British Library, yang satu F110, yang kedua adalah F111. Tapi di dalam keterangan yang 111 itu seolah ada keterangan kolofon. Di situ British Library mencantumkan tanggal 23 Zulhijjah 1225 atau 19 Januari 1811. Itu ada di keterangan deskripsi British Library-nya. Tapi yang saya baca itu justru satu informasi yang diberikan kepada Raffles oleh Tengku Pangeran Siak. Kita lihat di baris kedua 223. Dan lagi kita pun berlayarlah dari Singkep kepada 3 likur hari bulan Zulhijjah, hari Khamis adanya sana 1225. Artinya ini bukan kolofon, tapi Tengku Pangeran Siak menginformasikan dia bahwa dia sudah berlayar dari Singkep tanggal segitu. Ini sekalian meralat apa yang diungkapkan di 110, bahwa sebenarnya dia pengen menghabiskan bulan Zulhijjah itu karena ada gelombang segala macam. Nanti kita bisa lihat belakang. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah surat kedua inilah yang kemudian dikirimkan pada hari yang sama, tanggal 19 Januari, atau setelah tanggal 23? Tengku Pangeran Siak memberitahukan bahwa iya, akan atau telah, saya masih tanda tanya, meninggalkan Singkep pada tanggal itu, sekaligus membatalkan rencana menghabiskan bulan haji di pulau tersebut. Surat ketiga, ini kolofonnya 5 April, surat keempat 6 April 1811, kemudian surat kelima 15 April. Saya mencoba membuat ini. Jadi surat pertama itu tanggal 8 Januari. Setelah surat kedua itu ada ruang ketika dia tidak sama sekali tidak memberikan kabar kepada Raffles. Setelah saya hitung, itu pekan pertama bulan Zulhijjah 1225. Kemudian 1 bulan penuh bulan Muharram, kemudian 1 bulan Safar, dan 10 hari pertama bulan Rabiul Awal. Artinya kalau merujuk kepada Encyclopedia Van der Lands Indi jilid kelima, itu tahun baru 1226 Hijriah itu jatuh pada tanggal 26 Januari 1811. Dengan demikian Zulhijjah itu cuma 29 hari ditambah 30 hari bulan Muharram, Safar 29 hari, artinya 75 hari dia sama sekali tidak memberikan kabar kepada Raffles. Kenapa begitu? Nanti kita lihat di belakang.
Nah, selanjutnya sekalian membantah hikayat Abdullah tadi bahwa sebenarnya Tengku Pangeran Siak atau Said Zain itu sampai di Cirebon melalui Indramayu pada 2 Rabiul Akhir 1226 atau 26 April 1811. Nanti kita buktikan, ada juga di koleksi British Library itu F 48 dan 49. Itu diterik bahwa Ngabai Wiralodra menerima bertemu dengan Tengku Pangeran Siak. Nah, reportase perjalanan bahwa jurnalisme itu meniscayakan penyampaian informasi yang benar atau apa yang sesungguhnya terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Dalam jurnalisme ada diperlukan verifikasi, informasi yang harus disajikan secara komprehensif dan proporsional. Jurnalisme juga meniscayakan proses penyaringan dan penyuntingan informasi dari sebuah peristiwa, fenomena, pendapat, atau komentar berbagai pihak untuk kemudian ditempatkan ke dalam satu konteks. Dalam hal ini bisa berita, bisa features, dan sebagainya. Dengan demikian, jurnalisme adalah tentang proses penyeleksian dan presentasi. Artinya sama saja sebenarnya dengan filologi. Nah, kemudian di atas semua itu, jurnalisme adalah tentang penilaian terhadap validitas, kebenaran, serta keterwakilan tindakan atau komentar dari berbagai pihak. Tentu ada kebenaran di situ, tapi kemudian kebenaran fungsional jurnalistik. Kebenaran dibentuk hari demi hari, lapisan demi lapisan, ibarat stalagmit. Tetes demi tetes kebenaran itu membentuk stalagmit yang lebih besar. Makan waktu, prosesnya lama. Tapi dari kebenaran sehari-hari itu terbentuk bangunan kebenaran yang lebih lengkap. Dalam berbagai media, mungkin kebenaran jurnalis itu berbeda-beda. Ada yang kebenaran yang hanya sifatnya per detik, itulah online. Ada yang kebenaran harian, itulah media cetak surat kabar, dan sebagainya. Nah, kemudian bagian tersulit dalam proses reportase perjalanan adalah bagaimana membuat pembaca itu berada di sana, melihat langsung, seolah-olah melihat langsung dan mengalami langsung sebuah peristiwa atau fenomena yang diceritakan. Oleh karena itu, penulis reportase perjalanan disarankan untuk membangun angle yang bisa saja terlahir dari kesulitan pribadi, situasi berbahaya, dan sebagainya. Kita lihat langsung saja dari Lingga Citra bermula. Dari sisi kebahasaan, mungkin tidak banyak lagi yang tahu bahwa di situ ada jenis kapal penjajah, kapal pemayang. Itu disebutkan semua, termasuk senjata-senjatanya segala macam. Ada lela, ada rentaka, ada pemuras, ada kerpai. Itu sesungguhnya masih ada tersimpan di dalam kamus bahasa Indonesia dan kita tidak kenal. Kemudian juga dia bertemu dengan banyak orang di situ. Kemudian saya sangat tertarik dengan kondisi psikologi Tengku Pangeran Siak. Dia mengulang-ulang di setiap suratnya. Saya cepat saja karena waktunya 5 menit lagi. Dia terpaksa sehingga disingkap karena dalam suratnya, tidaklah kita ada melihat barang sehari matahari karena terlalu banyak hujan angin. Oleh karena itu dia berencana menghabiskan bulan haji itu pada di Pulau Singkep. Tapi kemudian di surat kedua yang FF 111 itu dia meralat. Dia banyak sekali meralat rencananya. Termasuk dia akan masuk ke Palembang, tapi ternyata tidak jadi. Kemudian juga karena perahu itu kan dua perahu itu bantuan dari Sultan Lingga, tapi kemudian bocor. Kemudian minta Raffles untuk mengirimkan kapal dan menemui mereka di Pulau Maspari. Pulau Maspari ini pulau kecil sekali di Selat Bangka dan secara administratif masuk ke dalam desa Simpang 3, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dekat sekali dengan saya. Nah, ini kekhawatiran karena tadi itu minta bantuan kapal. Itulah kita minta banyak-banyak kepada sahabat kita. Boleh sahabat kita suruh hantarkan itu perahu dengan segeranya. Boleh tempat kita segera berbalik ke keadaannya. Allah, telah haraplah kita akan boleh seperti permintaan kita, supaya boleh jadi pekerjaan company adanya. Dan lagi boleh sampai bagaimana maksud sahabat kita adanya. Sebelum itu dia juga banyak istilah-istilah yang kita tidak kenal dan betul-betul berbahasa Melayu. Misalnya 942 ringgit setengah, itu 942 setengah ringgit. Kemudian juga ini kenapa dia 75 hari tanpa kabar.
ternyata tidak hanya perahu yang bocor, tapi awak kapal yang dibantu oleh Sultan Lingga lari semua ketika ada di Singkep. Makanya kemudian jadi susahlah kita yang amat besar. Makanya kemudian dia berupaya mencari perahu yang lebih besar. Kemudian selanjutnya saya cepat-cepat saja. Ini dia kekecewaan dia kepada orang Palembang, karena orang Palembang takut kepada Ulanda yang ada di Palembang, tidaklah berani menjuali kita perahu. Kemudian dia karena kesal, dia minta menyerang Palembang. Biarlah kita mati, jangan malu nama sahabat kita. Dia juga bertemu dengan banyak orang pejabat Kesultanan Palembang. Kemudian cepat-cepat saja dia ditipu oleh seorang kepercayaannya, Tengku Sayyid Abu Bakar namanya. Kemudian kondisi psikologis karena memang tidak dikirim-kirim oleh Raffles, dan lagi kita sudah lama kita bercerai dengan sahabat kita, maka berapa banyak kita ada berjumpa dengan orang, maka satu surat pun tiada datang kepada kita yang daripada sahabat kita adanya. Di bagian lain kita berlayar ke Jawa adanya dari Muntok, entah sampai entah tidak. Itulah adanya puncak dari depresi, saya pikir, kenapa Tengku Pangeran Siak begitu. Kemudian dia ditipu oleh anak sendiri. Jadi kita terkena sahajalah selama ini. Berapa lama kita menantikan dia, dan lagi gaji company pun sudah dimakannya. Maka sekarang itulah halnya, melainkan kita maklumkan kepada sahabat kita dari hal kita. Tidaklah kita beranakkan dia lagi, sahabat kita pun demikian juga lah. Selanjutnya ternyata dia berbekal surat sakti dari Raja Jambi yang diangkat. Dia ternyata surat sakti itu diberikan kepada namanya Said Hussein Aidit di Muntok, di perahu di situ yang diberi dengan tengah 400 ringgit atau 350 ringgit, dan dia menunggu selama tengah 2 bulan atau 1 bulan setengah mendapatkan perahu itu. Ternyata perahunya jenis lain juga, namanya perahu pencalang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin diskusi lebih lanjut akan kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.